Hola Mina! Mamushi makin menjamur di Konoha. Boruto datang menyelamatkan Kobu. Sarada menggunakan Mangekyo Sharingan-nya untuk memusnahkan para Mamushi. Dan Daimon akhirnya akan mulai bergerak. Semua itu ada dalam Boruto to Blue Vortex chapter 31. Dan video kali ini adalah spoiler lengkapnya. Tapi ingat, walaupun ini spoiler yang sudah sangat lengkap, spoiler ini semuanya saya terjemahkan sendiri langsung dari spoiler bahasa Jepangnya. Sehingga masih sangat mungkin ada kesalahan dan perbedaan dengan versi ofisialnya nanti. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman cerita, saya pun akan membahas versi ofisialnya saat sudah dirilis nanti. Oke, untuk sekarang kita langsung masuk saja ke spoiler lengkapnya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Boruto to Blue Vortex chapter 31 menampilkan Eida dalam sampul halamannya. Chapter ini berjudul Urusai atau berisik. Seperti biasa di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi. Dengan menggunakan Shintensin no Jutsu, Hashinkoji membuat Inojin mengambil alih tubuh Kobu. Apa yang akan Inojin putuskan untuk dia lakukan? Chapter 31 ini diawali dari lanjutan chapter sebelumnya, yaitu saat Kobu yang tubuhnya dikuasai Inojin akan diserang oleh Mamushi. Mamushi menatap Kobu sambil berkata, "Dasar bajingan menyebalkan, aku akan membunuhmu." Saat itu Koji meminta Inojin untuk segera menonaktifkan Shintensin no Jutsu dan membebaskan tubuh Kobu. Menurutnya itu sudah cukup. Mereka tinggal menyerahkan sisanya kepada para Mamushi itu untuk membunuh Kobu. Tapi di sini Inojin masih tidak sependapat. Dia berkata, "Apa kau serius? Orang ini hanyalah penduduk biasa." Koji berkata, "Aku sudah katakan, tidak ada waktu untuk berdebat. Nonaktifkan jutsunya dan keluarlah dari tubuh Kobu sekarang juga." Setelah itu satu Mamushi mulai menyerang dan Inojin menggerakkan tubuh Kobu untuk menghindari serangan itu. Tapi karena Kobu bukanlah petarung, Inojin kesulitan bergerak menggunakan tubuhnya. Dia pun merasakan sakit saat jatuh setelah menghindar. Dia berkata, "Sial, ini terasa sakit. Ini tidak bekerja dengan baik. Aku sama sekali tidak bisa bergerak dengan tubuh ini." Koji yang melihat tindakan Inojin itu cukup kesal. Dia berkata, "Apa tujuanmu Inojin? Apa yang sedang kau lakukan?" Inojin berkata, "Dalam situasi seperti ini, jika kita tidak bisa melindungi seseorang seperti dia, maka itu tidak ada artinya aku menjadi seorang shinobi." Di tempat lain, Eida bertanya-tanya apa yang sedang terjadi karena Inojin tiba-tiba memutus komunikasi mereka. Eida berkata, "Inojin, apa yang sedang terjadi? Jika kau tidak segera menyalakan komunikasinya lagi, kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana." Lalu Daimon berkata, "Tidak bisakah kau menggunakan Senrigan saja, sama seperti yang biasa kau lakukan?" Saat itu Eida langsung mengingat Mamushi yang masuk ke dalam dimensi Senrigan miliknya ketika menggunakan Senrigan sebelumnya. Mamushi saat itu menatap Eida sambil berkata, "Dia melihat kita." Lalu Eida berkata kepada Daimon, "Mata kami saling bertemu sebelumnya saat aku melihat pria tua itu. Dia bisa melihatku. Kemungkinan besar, dia bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari tatapan orang lain. Dia memiliki kemampuan semacam itu." Daimon berkata, "Jadi, ini bukan hanya tentang memiliki otak yang berkembang biak dengan sangat cepat." Eida berkata lagi, "Sekarang, jika aku menggunakan Senrigan dan berakhir bertemu dengannya, bahkan fakta bahwa aku ada di sini pun akan terungkap. Itulah tujuannya. Aku yakin akan hal itu." Setelah itu beralih ke lokasi Delta dan Sarada. Mereka berdua masih memantau para Mamushi yang berkeliaran di tengah-tengah penduduk. Salah satu Mamushi berbicara dengan Mamushi lainnya. Dia berkata, "Hei, kau dengan berani menunjukkan jati dirimu. Tapi wanita itu, apakah dia benar-benar berada di desa ini?" Mamushi lainnya berkata, "Jangan panik. Jika dia sempat melirik kita sekali saja, semuanya akan berakhir. Kita akan tahu lokasinya dalam sekejap." Mamushi lainnya berteriak dengan kesal, "Itulah yang aku maksud. Kapan itu akan terjadi?" Lalu Mamushi lainnya menghajar Mamushi yang berteriak itu. Sarada dan Delta keheranan melihat kejadian itu. Bahkan penduduk di sekitar mereka keheranan juga. Mamushi yang menghajar tadi berkata, "Diamlah kalian dasar serangga." Lalu Mamushi lainnya menyerang Mamushi itu sambil berkata, "Hei, menurutmu apa yang sedang kau lakukan?" Tapi Mamushi yang diserang itu menghindarinya lalu berkata, "Berisik, apa kau ingin mati juga?" Sarada dan Delta masih memantau situasi itu. Delta berkata, "Apa yang salah dengan mereka?" Lalu Sarada berkata, "Kecerdasan mereka sudah menurun begitu drastis, sehingga mereka hanya menjadi perusuh." Saat itu para Mamushi benar-benar saling serang, bahkan sampai membakar salah satunya. Para penduduk yang melihat itu langsung berlari sambil berkata. Sementara itu di ruang interogasi, Sai dan Shikamaru masih berbincang. Sai berkata, "Jelaskan padaku Shikamaru, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Inojin, apakah dia baik-baik saja?" Shikamaru berkata, "Musuhnya adalah Shinju bernama
mamushi. Targetnya bukan Konoha, melainkan Eida secara pribadi. Sai berkata, itu baru pertama kali aku mendengarnya. Dari mana kau mendapatkan informasi itu? Shikamaru berkata, mohon dipahami Sai, ini bukan waktunya untuk itu. Lalu Sai berkata lagi, aku punya tanggung jawab untuk memimpin interogasi ini. Jawab aku Shikamaru, aku tidak ingin bersikap kasar padamu. Shikamaru berkata, kaulah yang seharusnya tidak salah paham Sai. Aku mengerti kau mengkhawatirkan Inojin, tapi kita adalah shinobi sebelum menjadi orang tua, terutama di saat darurat seperti ini. Keselamatan desa dan penduduknya harus menjadi prioritas utama kita. Kemudian Sai berkata, setelah misi Sunagakure, misi ini adalah misi rahasia tingkat tinggi lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan terhadap Boruto? Kembali ke pusat kota, para penduduk masih berlarian, dan saat itu ada satu penduduk yang terjatuh. Salah satu mamushi melihat penduduk yang terjatuh itu. Mereka pun saling bertatapan, dan kemudian mamushi itu bersiap untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba mamushi itu terangkat melayang ke atas. Penduduk itu keheranan melihatnya. Saat penduduk itu menatap ke atas, ternyata dia melihat Sarada sedang melayang dan sudah menggunakan Mangekyo Sharingan Ohirume miliknya. Setelah itu Sarada mengangkat para mamushi lainnya. Mereka melayang di udara dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu ada satu mamushi yang masih berpijak di tanah menyadari sesuatu. Dia menatap Sarada dari belakang sambil berkata, mata itu kan? Mamushi itu terus menatap Sarada dan dia melihat ada celah di sana. Lalu dia pun mulai menyerang Sarada dari belakang sambil berkata, apakah kau yang melakukan ini? Sarada langsung menoleh dan mamushi itu seketika melayang juga bersama para mamushi lainnya. Setelah itu para mamushi yang melayang itu mulai tertarik dan berkumpul di satu titik. Delta terkejut melihat itu. Dia berkata, hebat sekali. Itu adalah serangan yang menyapu bersih semuanya sekaligus. Tapi Sarada langsung meralat ucapan Delta dengan berkata, tidak semua orang. Gravitasi Ohirume hanya mempengaruhi mereka yang terlihat langsung. Lalu Delta menoleh ke arah belakang Sarada, di mana di sana ada para mamushi yang sedang berlari menuju mereka. Delta berkata, aku mengerti. Baiklah kalau begitu, serahkan mereka yang terlewat kepadaku. Setelah itu Delta terbang ke arah mereka. Dia langsung menghajar mereka semua satu persatu tanpa kendala apapun. Delta pun menembakkan laser dari matanya untuk menghancurkan para mamushi itu. Kemudian dia terbang ke atas, lalu meluncur ke bawah dan menginjak dua mamushi menggunakan kakinya yang sudah dia ubah menjadi cakar tajam, sehingga cakarnya itu menembus kepala mamushi dan langsung menghancurkan mata Rinnegan mereka. Sementara Sarada masih fokus mengumpulkan para mamushi. Lalu setelah para mamushi itu terkumpul di satu titik, dia langsung meledakkannya sama seperti yang Sarada lakukan pada Ryu di Sunagakure. Para mamushi pun menjadi serpihan kecil dan kini tersebar di udara, bahkan mulai berjatuhan ke tanah. Tapi Sarada saat itu merasakan efek dari penggunaan Mangekyo Sharingannya. Ketika dia mendarat ke tanah, dia memegangi kepalanya dan dia terlihat seperti sempoyongan. Delta menyadari hal itu, lalu dia menghampirinya sambil berkata, Sarada, apakah kau baik-baik saja? Sarada pun langsung menatap Delta, tapi dari penglihatannya, seluruh tubuh Delta terlihat buram dan samar. Dan Sarada saat itu tidak jujur dengan kondisinya itu. Dia hanya berkata, iya, aku baik-baik saja. Sementara Inojin yang masih menguasai tubuh Kobu merasa kesakitan karena terus-menerus menghindari serangan mamushi dengan susah payah. Dia bahkan harus merangkak di pagar untuk menjauh dari mamushi. Saat itu Koji berkata, astaga, aku tidak tahu, dia orang yang begitu tidak patuh. Inojin berkata, ah serius, di saat seperti ini? Kemudian di markas, Koji mengetuk kepala Inojin. Seketika dia sadar dan sudah kembali ke tubuh aslinya. Tanpa basa-basi, Koji langsung menceramahinya dengan berkata, ubah pola pikirmu. Secara harfiah, pria itu sudah tamat. Kobu sendiri yang saat ini sudah dengan kesadarannya sedang dikepung oleh para mamushi dan dia tidak tahu apapun. Setelah itu Inojin langsung mengaktifkan Shindenshin no Jutsunya lagi. Dia langsung menghubungi Shikamaru terkait kondisi Kobu. Dia berkata, Hachidaime. Shikamaru langsung menjawabnya dengan berkata, Inojin, Kobu bagaimana? Inojin langsung berteriak, itu ada di atap. Dia sedang diserang oleh mamushi. Cepatlah. Saat itu Kobu sudah benar-benar ditangkap. Mamushi berkata, tapi ekspresi wajahnya menyebalkan sekali. Mamushi lainnya berkata, seharusnya kau yang mengatakan itu. Mamushi lainnya berkata, jika kau mati semudah itu, aku akan sangat marah. Tidak lama dari itu Shikamaru dan Sai pun sudah tiba di atap. Tapi sayangnya, Kobu sudah mulai dibakar perlahan oleh mamushi. Shikamaru dan Sai tidak sempat menolongnya. Beruntung, saat itu Boruto datang tepat waktu. Dia sudah mengaktifkan karmanya dan langsung menebas para mamushi itu sekaligus. Setelah itu Boruto menggunakan karmanya untuk menyerap api yang membakar Kobu. Kobu hanya bisa terpaku keheranan melihat Boruto. Tapi Kobu berhasil selamat berkat Boruto. Kobu benar-benar tidak bisa berkomentar setelah diselamatkan oleh Boruto. Sementara Shikamaru langsung meminta Sai untuk membawa Kobu ke ruang perawatan. Sai pun langsung memapahnya sambil berkata, apakah kau baik-baik saja? Saat itu Kobu masih kebingungan. Dia hanya berkata, apa-apaan yang barusan tadi? Shikamaru berkata, tadi itu adalah Shinju. Kau sudah mengerti sekarang kan? Ini perlu segera ditangani. Izinkan aku untuk mulai bekerja lagi. Kobu berkata, ya lakukan itu. Tapi pengejaran terhadapmu masih belum berakhir. Apa kau mengerti? Jangan berpikir kau bisa menyembunyikan masalah ini begitu saja. Setelah semuanya
semuanya jelas, kami dari negara api akan mengambil tindakan yang sesuai. Mohon diingat hal itu. Setelah itu Kobu pun dibawa untuk dirawat, dan kata Koji langsung melompat keluar dari tubuh Kobu sambil berkata, "Astaga." Lalu Boruto berkata kepada Koji, "Apakah itu terjadi begitu saja? Atau kau sudah tahu aku akan menolong Kobu?" Koji menjawab, "Aku tidak tahu apakah ini menjawab pertanyaanmu, tapi pria itu seharusnya sudah mati. Itu pendapat pribadiku." Boruto hanya terdiam mendengarnya. Setelah itu Shikamaru menghubungi semua timnya. Dia berkata, "Semuanya dengarkan aku. Shindenjin no Jutsu milik Inojin sudah pulih. Apakah semua orang baik-baik saja?" Eida menjawab, "Ya, syukurlah Shikamaru. Di sini masih sama. Bagaimana situasi di luar?" Inojin berkata, "Jumlahnya meningkat pesat hanya dalam beberapa menit terakhir. Sekilas, setidaknya ada 200 di antara mereka." Lalu Sarada melaporkan situasi di tempatnya dengan berkata, "Beberapa mamushi menjadi ganas karena jumlahnya terlalu banyak. Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan kecerdasan yang signifikan." Di tempat lain, Chocho masih sibuk menghajar mamushi. Lalu Shikadai melaporkan situasinya dengan berkata, "Di sini tim 10. Saat ini aku sedang berurusan dengan para perusuh itu. Sungguh tidak ada habisnya. Ini sangat melelahkan." Shikamaru berkata, "Baiklah, aku mengerti. Jika ini yang terjadi, kita tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara terakhir." Kawaki bertanya, "Cara seperti apa itu?" Shikamaru berkata, "Kita antarkan para mamushi itu ke tempat Eida." Eida yang mendengar itu sontak langsung terkejut dan kebingungan. Shikamaru berkata lagi, "Mereka akan berkumpul. Karena mereka sudah menjadi bodoh, kita akan mengumpulkan semua kekuatan kita dan menghabisi mereka semua sekaligus." Eida berkata, Tunggu dulu, kau mencoba menggunakanku sebagai umpan?" Sementara Daimon justru terlihat bersemangat. Dia berkata, "Oh, jadi seperti itu ya? Bukankah itu sangat bagus? Sederhana sekali. Seharusnya kalian melakukan itu dari awal." Dan momen itu mengakhiri spoiler Boruto To Blue Vortex chapter 31 kali ini. Seperti biasa di halaman terakhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Dengan rencana yang mengejutkan, iblis yang haus pertempuran itu akhirnya akan bergerak. Pertempuran melawan mamushi mencapai tahap akhir." Oh iya, sekali lagi saya ingatkan, spoiler ini saya terjemahkan sendiri dari bahasa Jepangnya. Jadi sangat besar kemungkinan akan ada kesalahan dalam proses terjemahannya, bahkan dalam tafsirannya. Sehingga nanti saat chapter resminya dirilis, saya pun akan membahas ulang untuk meminimalisir kesalahpahaman cerita. Tapi bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Kali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう